Shalom, selamat pagi Young Leaders. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau bawa hidup kita lebih dan lebih lagi melekat sama Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Kau bawa kami semakin melekat padamu, menyandarkan hidup hanya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Biarlah Kau berbicara kepada kami ya Tuhan, bawa kami seturut dengan setiap rencana dan kehendak-Mu. Biarlah Kau berbicara kepada kami, buka hati kami, pemikiran kami, telinga kami, untuk terima yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi ya. Masih semangat? Masih sukacita? Iya. Konstantin mau tanya, dalam hidup ini setiap orang pasti punya satu hal yang diandalkan, ya kan? Seringkali kita waktu kecil itu sering, ada apa-apa, saya mau beli ini. Ngandelin siapa? Mamahnya, mah beli ini. Ya enggak? Pernah ngalamin gitu enggak? Mah beli mah, dia ada makanan lewat ini ya. Terus kalau mamanya enggak ada, udah minta papa. Ya. Dalam waktu kecil secara sadar atau enggak sadar, seringkali kita lebih mengandalkan siapa? Orang tua kita, ya enggak? Seperti itu ya. Ya. Terus ketika mulai sekolah, mulai dapat pelajaran, mulai mengerjakan setiap tugas yang ada lagi yang kita andalkan. Siapa? Otak kita, ya enggak? Seringkali kita seperti itu enggak? Ulangan, isolah gampang. Aku wingi ulangan gampang. Ya. Mulai mengandalkan siapa? Otak kita. Ya. Mulai berjalannya waktu keluar kerja, mulai mengandalkan apa? Finansial, ya, mulai mikir nanti tanggal sekian aku punya penghasilan, saya dapat sekian, bisa untuk ini, nanti kalau pas waktu tertentu tidak ada lagi, mulai nunggu yang diandalkan. Ternyata ini kok data tanggal tua ya, ayo nunggu yang diandalkan siapa? Uang, ya. Tapi dalam kehidupan kita ada satu ayat yang Tuhan tulis di sini. Yuk kita lihat di dalam Yeremia pasal 17. Ya. Yeremia pasal 17 ya, aku sampai bacain, maaf butuh tambahan penglihatan. Oke. Ayat yang ke-7, 17 ayat 7 ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, dibaca apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya ulangi lagi apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika harusnya dalam hidup ini kita itu harus seperti ini, tapi pada realita kehidupan yang kita hadapi, kita seringkali mengandalkan apa? Sisi yang bisa kita andalkan saat itu, ya. Waktu kecil mulai ngandelin siapa? Orang tua, ya. Berjalannya waktu, sekolah mulai diandalkan apa? Otak kita, cara berpikir kita, itu yang seringkali kita andalkan. Berjalannya waktu, kerja, dapat penghasilan, apalagi penghasilan gede, pindah-pindah perusahaan, kenapa? Karena sering membandingkan penghasilan, kan gitu ya. Mulai yang diandalkan siapa? Uang, ya. Gitu. Tapi di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah dalam hidup kita itu bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan? Konstantin punya satu pengalaman, mungkin bisa buat ya, kita lihat sama-sama gitu ya. Ini sudah cukup lama gitu ya, mengenai anaknya Konstantin ya. Pada waktu istri Konstantin hamil gitu ya, anak pertama gitu ya, anak pertama itu sudah sekian puluh tahun yang lalu, anak pertama itu hampir melahirkan, sudah 9 bulan kandungannya. Itu Tuhan waktu itu Konstantin lagi doa, Tuhan ngomong satu hal, biaya semua anakmu aku yang tanggung. Keren toh? Tuhan ngomong seperti itu, biaya rumah sakit anakmu aku yang tanggung. Rasanya senang. Saya bilang sama istri saya, biaya rumah sakitnya ditanggung mah. Wah keren ya. Tapi ingat, ketika Tuhan ngomong itu bukan tanpa dasar apapun, ada ujian yang harus kita lewati ya.
pas tanggalnya mau melahirkan, pas mau dibawa ke rumah sakit, ingat Kosandri tidak pegang uang. Tapi firman Tuhan bilang, wah, biaya rumah sakit anakmu aku yang tanggung. Begitu sampai di rumah sakit mau masuk kelas, ingat di dompet Kosandri cuma ada uang 100.000. Padahal di rumah ada orang yang harus dikasih makan juga, di sini juga butuh makan, butuh dan lain-lain dan sebagainya, begitu. Mulai mikir, mulai ngandelin apa? Otak. Lagi nek misalnya tak masukin kelas berapa ya, ketika ditanya di depan perawat mau masuk kelas berapa pak, ayo uang nggak ada, tabungan nggak ada, ya di titik itu Tuhan perawat bilang mau masuk kelas berapa pak, coba, padahal firman Tuhan jelas ngomong gimana, biaya rumah sakit anakmu aku yang tanggung, ya kan? Bisa nggak kita percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Di titik itu Kosandri jatuh. Kenapa? Kosandri belum bisa, waktu itu belum bisa mengandalkan Tuhan. Kenapa? Lebih mengandalkan apa? Apa yang Kosandri lihat. Yang Kosandri lihat apa? Duit rano, ya enggak? Duitnya ada, gitu loh. Terus ketika ditanya perawat, mau masuk kelas berapa pak? Jawaban Kosandri waktu apa? Kelas 3. Wah, kenapa? Orang di kelas, ya, tidak punya uang sama sekali, ya. Di titik itu akhirnya Tuhan pelihara nggak? Pelihara. Begitu keluar dari rumah sakit, biar rumah sakit selesai, sampai rumah naik taksi, tek, habis tuh, selesai, tidak ada yang sisa, ya, dah bawa sampai rumah selesai, dah selesai, tidak ada. Waktu itu Kosandri nggak sadar, maksud Tuhan gimana ya? Anak kedua sama, Tuhan ngasih ujian lagi. Waktu itu di gereja yang kita dulu itu ada Batra, ya, ada Batra, kita ada Batra. Desember. Kosandri ingat, Bastranya tuh 3 hari, 28, 29, 30. Kenapa ingat? Karena bekas banget itu ya. 28, 29, 30 tanggal Tuhan. 28 Tuhan bilang gini, aku mau uangmu. Nah waktu itu, waktu anak kedua ini Kosandri sudah tenang. Kenapa? Sudah punya tabungan. Wah, kan enak ya. Sudah punya tabungan, sudah santai. Ketika ibadah Batra tanggal 28, Tuhan bilang, aku mau uangmu. Tabur ke situ. Tapi saya ngomong, nggak punya uang, karena memang nggak punya uang untuk dalam porsi sekian itu nggak ada. Terus saya ingetin, kan ada uang tabungan buat kelahiran ini, ya si cabang bayi gitu. Lah tapi kan waktu itu Desember itu istri saya sudah kandungan 9 bulan. Bayangkan Tuhan, ini uangnya buat kandungan, melahirkan, rumah sakit selesai gitu loh. Tapi Tuhan ngomong, aku mau uang. Iya. Dan wah akhirnya 3 hari itu ibadah nggak nyaman-nyaman banget gitu ya, karena terjadi pergulatan. Akhirnya tanggal 30-nya dah kasihin semua, dah selesai ya, nggak punya lagi tuh ya. Tuhan tapi itu sering kali tanda kutip ya bikin gara-gara dalam hidup kita, tapi demi kebaikan kita ya. Tanggal 30 diserahkan, 31 pagi istri saya perutnya sakit. Nah pas toh, nah Tuhan nggak punya uang loh Tuhan, malah ini habis semuanya, sudah nggak punya uang ini karena sudah diminta kan gitu ya, udah nggak punya uang. Terus gimana Tuhan? Tuhan ingat satu ayat itu, kalimat itu lagi, bukan ayat, kalimat itu lagi, biaya rumah sakit anakmu aku yang tanggung. Wah langsung ke rumah sakit kan, udah sakit tanggal 31, karena anak saya itu keren, yang kedua ini ya, lahir tanggal 1 bulan 1, wah keren toh. Itu 31 akhirnya masuk rumah sakit. Ketika ditanya perawat lagi, jawaban saya gimana? Pak mau kelas berapa? Jawabannya gimana? Logikaku masih mikir, ya saya masih mikir. Jawabannya apa? Kelas 3 lagi gitu loh. Wah kelas 3 lagi ya, waduh. Akhirnya masuk dan gimana? Iya dapat rumah sakit, pulang sampai rumah naik taksi, cep selesai, uangnya habis. Tuhan pelihara, tetap pelihara ya. Oke. Terus pas istri saya yang ketiga, jadi kami punya 3 anak ya, anak yang ketiga ini saya bilang sama istri saya, mah kita itu salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Coba mah bayangkan, waktu itu saya ngasih ilustrasi sama istri saya, kamu diajak makan sama konglomerat terkaya di dunia ini ya, misalnya pengusaha minyak lepas pantai, itu duitnya hitungan meh kan gitu ya.
kalau ketemu orang seperti ini mah, aku bilang sama istri saya, terus ngajak makan, ayo kamu makan dimanapun, ayo tak bayari kabeh. Kira-kira mah, pek bawa aja makan kemana? Ya ke restoran yang mewah atau gini. Harusnya seperti itu mah, aku bilang gitu. Tapi seringkali kita sudah melakukan 2 kali kesalahan. Ketika orang kaya itu mengajak kita makan, yang kita lakukan apa mah? Kita ajak orang kaya itu makan di nasi kucing. Kok bisa? Iya, karena 2 kali anak kita mau melahirkan, kita bawa di kelas 3 terus gitu. Oh iya iya, ya terus bi, wes jangan sampai yang ketiga ini kita kalah gitu. Dan ingat, Tuhan kalau nguji tidak langsung keluar semua itu ya, semua beres uangnya, enggak. Pas mendekati hari kelahiran, kondisi sama, apa? Tidak punya uang, ya, tidak punya uang, tidak ada penghasilan. Aduh Tuhan, tidak ada lagi. Terus gimana Tuhan? Masuk rumah sakit, ya masuk toh. Begitu masuk rumah sakit, tanya perawat lagi, mau kelas berapa Pak? Jawabanmu gimana? Waktu itu saya bilang, Tuhan, aku yang ketiga ini tidak mau salah, ya. Jadi ketika ditanya perawat, kondisi kantong bagaimana? Sama seperti 2 anak yang lain ya. Kondisi kantong tidak punya uang gitu ya. Ketika ditanya sama perawat, mau ruang berapa Pak? Saya jawab gimana? VIP. Wah gitu kan. VIP. Wah. Perawatnya langsung senyum ya, VIP ya. Anak saya yang 2 senang juga karena di VIP, wah semuanya lumayan nyenengin lah gitu ya. Gitu, senang. Tapi kadang-kadang otak ini mikir, VIP bayar terus biar gitu ya. Tapi ingat ya, jalan sama Tuhan tuh ngeri-ngeri sedep ya. Ketoke ngeri endingnya enak ya. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, bukan buruk tapi indah pada waktunya. Oke, terus kita sholat 3 di kelas VIP, bukan 3 lagi ya. Bukan ya, kelas VIP, wah seneng, nyaman dan sebagainya, bisa menikmati dan sebagainya. Dan di titik itu Tuhan kerja. Tuhan bereskan semuanya, finansial cukup? Enggak, tidak cuma cukup tapi lebih dari cukup ya. Sampai di rumah uang itu masih sisa cukup banyak. Loh kan aneh tuh, kok iso ya gitu. Gitu. Belajar berjalan sama Tuhan. Di sini jelas dikatakan apa ya, diberkatilah orang ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biarlah kita cuma bergantung harap sepenuhnya dengan Tuhan. Dengan cara gimana? Biar hidup kita cuma melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, bergantung harap sepenuhnya sama Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita semakin lebih ngerti apa yang harus kita kerjakan. Amin. Ya, lebih ngerti, lebih memahami caranya gimana. Jangan pikirkan caranya, ya. Jangan pikirkan, tetap komunikasi sama Tuhan, tetap bawa hidup kita semakin melekat sama Tuhan. Ya, semakin bersandar penuh sama Tuhan, maka Tuhan akan buat kita semakin naik. Ya, amin. Percaya bahwa Tuhan bisa mampukan kita kalau kita bersandar penuh sama Tuhan. Pengalaman Kosandri yang terakhir kemarin, Kosandri itu kemarin ditunjuk main drama untuk Pasca Sekota gitu ya. Di titik itu tak pikir ya, kan biasa tak pikir kan, oh cuma biasa ngomong-ngomong biasa gitu ya. Ternyata ada narinya. Padahal kalian tahu Kosandri itu tidak bisa nari. Waduh, gimana itu Tuhan. Dan benar, begitu latihan kacau, berantakan. Latihan pertama 3 minggu latihan, ya bayangkan 3 minggu, hampir 3 minggu latihan, tidak ada yang beres. Bahkan sampai hari gladi bersih tidak terlalu baik hasilnya. Saya cuma ingin, Tuhan, kalau bukan Kau yang tolong aku nggak bisa Tuhan. Aku tuh tidak bisa melakukan apapun gitu. Karena aku memang nggak bisa. Aku nggak tahu. Tapi waktu di titik itu Tuhan ingatkan satu hal. Kamu ingat tentang talenta? Tuhan ingatkan. Maksudnya gimana Tuhan, kan gitu ya. Tuhan bilang ada orang terima 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Waktu itu, lah terus piye Tuhan? Ingat, yang 2 jadi berapa? Tuhan tanya gitu. Saya bilang 4. Yang 5 jadi berapa? 10. Iya. 2 jadi 4 itu berarti ada apa? Ada penambahan. Dari kamu yang tidak ada jadi ada. Saya baru oh maksudnya Tuhan, maksudnya saya nggak bisa nari, ya akhirnya minimal orang wagu-wagu banget lah, yakin gitu ya.
Akhirnya kemarin bisa tampil dengan menurut saya sih lumayan gitu ya, nggak wagu-wagu banget. Nah di titik seperti itu coba kita andalkan Tuhan. Karena ya teman-teman itu pada gini toh, kok nari ini kacau berantakan semuanya nggak jelas. Aduh aku sendiri juga bingung dan malu gitu loh. Wis sampai kalau bisa itu ya wis lah ganti yang lain lah. Wong saya memang bener-bener tidak bisa gitu loh. Bener-bener tidak bisa, bahkan nggak tahu harus gimana gitu loh. Mau nggak pernah nari kan gitu ya. Aduh gimana nih narinya kacau balau kan gitu. Tapi di titik seperti itu Tuhan tunjukkan mampukan gitu ya. Tuhan mampukan ya. Ya, kalau kalian pada lihat ya kemarin Paskas Kota, nah di situ kota itu nari di situ ya, ya begitu. Puji Tuhan, pantas salah satu pantas di delok gitu ya, istilahnya gitu. Oke, di sini jelas kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama dan yang utama dalam hidupmu. Oke, maka Tuhan akan membuat kamu jadi semakin naik, jadi luar biasa di hadapan Tuhan. Oke, tetap semangat ya, percaya jadi yang terbaik. Karena bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita hebat, karena kita kuat, tapi karena ada Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Oke, yuk kita berdoa yuk. Bapak yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Biarlah kami semakin melekat padamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami percaya tangan kuasa-Mu membuat kami semakin lebih mengerti dan memahami akan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua ini. Kami percaya setiap hari yang kami lewati jadi luar biasa karena ada Engkau yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami halaskan semua doa kami. Haleluya Tuhan. Amin.